Halo, kembali lagi bersama saya Maria Sarjana dalam Bloomberg Techno Special Interview. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan profesi kurator yang seringkali dikaitkan dengan kepailitan sebuah perusahaan. Tapi apakah benar hal ini hanya sampai sebatas itu atau lebih dalam lagi? Kita akan kupas bersama dua orang kurator handal yang sudah dikenal di Indonesia. Mereka adalah Bapak Martin Patrick Nagel dan juga Bapak Harvardi Muhammad Iqbal, yang mereka juga tergabung dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak sekalian di studio Bloomberg Technos pada hari ini. Pak, kita langsung saja untuk membahas dalam bagaimana sebetulnya profesi dari kurator ini ya Pak ya. Dan mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, mungkin Pak Martin atau Pak Harvardi yang menjelaskan tentang apa sih sebetulnya kurator itu? Karena banyak mungkin masyarakat dan penonton Indonesia yang belum mengerti sebetulnya profesi ini apa Pak. Karena banyak ya, ada kurator musik, kurator seni gitu. Kalau dari Pak Martin? Baik, terima kasih Bu Maria dan terima kasih karena kita diundang ke Bloomberg pada hari ini. Sebenarnya profesi kurator dan pengurus itu profesi yang sudah lama, sudah puluhan tahun. Dan kapan muncul profesi ini? Ketika ada permasalahan di dunia usaha, terjadi kesulitan dalam kegiatan usaha dan terjadi kesulitan dalam ekonomi. Dan pengurus PKPU dan kurator ini memiliki dua fungsi yang berbeda tentunya. Pengurus PKPU muncul ketika perlunya reorganisasi atas kegiatan usaha dari sisi keuangan dan kemudian dari sisi proyeksi ke depannya, di mana pengurus memfasilitasi untuk diskusi antara debitur dan kreditor sehingga memungkinkan perusahaan bisa selamat dari permasalahan yang ada. Sedangkan kurator menjalankan fungsinya ketika terjadinya suatu keadaan distress dan tidak bisa lagi merestrukturisasi perusahaannya sehingga harus menjual asetnya dan membagikan hasil dari penjualan aset tersebut kepada para kreditor. Inilah fungsi kurator dan pengurus di Indonesia maupun juga di luar negeri. Oke, I see. Luar biasa sebetulnya profesi dari kurator ini. Artinya Bapak membantu memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang pilot untuk membayarkan utangnya. Seperti itu sebenarnya secara singkatnya seperti itu ya Pak ya? Untuk kurator ya. Untuk kurator, baik. Nah, terus kemudian Pak, banyak juga masyarakat yang kemudian setelah mengetahui apa itu profesi kurator, berpandangan negatif terhadap kurator. Wah, jangan-jangan dia mungkin berkolaborasi dengan si A, si B, si C untuk menjatuhkan perusahaan tertentu sehingga pilot dan sebagainya. Banyak sekali. Dan menurut catatan saya juga sempat ada beberapa kurator atau oknum kurator yang kemudian bahkan sampai ke tahap divonis bersalah di Mahkamah Agung. Nah, ini kalau dari Pak Martin dan juga Pak Harvardi mungkin bisa dijelaskan kepada publik, sebetulnya bagaimana sih profesi ini, mekanisme untuk apa? Mungkin pengayaannya, kemudian pengawasannya seperti apa, dan bagaimana tanggapan Bapak berdua soal pandangan terhadap kurator? Baik, terima kasih Bu Maria. Sebenarnya kita tidak bisa mengatur persepsi orang terhadap profesi ini karena mungkin untuk satu dan lain para pelaku usaha mengalami dinamika yang berbeda. Tapi memang ini harus disikapi dengan terbuka dan serius serta bagaimana melakukan ataupun memprogramkan ke depannya langkah-langkah konkret untuk memitigasi stigma-stigma yang ataupun persepsi yang timbul terkait sama profesi kurator dan pengurus. Pada prinsipnya, seperti bagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa profesi kurator dan pengurus itu muncul ketika dunia usaha terjadi suatu kesulitan dalam ekonomi dan dalam kegiatan usahanya. Sehingga kurator dan pengurus membantu hal tersebut. Prosesnya semua diatur dalam undang-undang. Dan kemudian kita melaksanakannya itu tentunya tidak mungkin asal-asalan. Kenapa? Karena kita selalu melakukan kompetensi pendidikan yang baik dan juga memang ada standar prosedur dalam pekerjaan kita yang selama ini kita lakukan meskipun itu belum dilakukan suatu justifikasi secara regulasi ya. Tetapi memang itulah yang selalu dilakukan oleh para kurator dan pengurus seperti kami ini. Kedepannya itu penting bahwa dialog dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, kemudian lembaga yudikatif, serta pelaku usaha untuk bisa
makin memperkenalkan bahwa fungsi kurator dan pengurus itu merupakan mitra dari dunia usaha. Nah, inilah yang perlu kita selalu perjuangkan sehingga terjadi penyelarasan juga terhadap regulasi-regulasi sehubungan dengan dunia usaha dan juga perkembangan zaman seperti saat ini. Dan juga harapan kami agar para kurator dan pengurus itu bisa membantu dan mewujudkan ekosistem profesi yang akuntabilitas tentunya. Dan juga akuntabilitas ini bisa tercipta dengan adanya suatu standarisasi kerja yang hal ini diterapkan sama oleh profesi kurator dan pengurus oleh siapapun yang melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Oke, sebetulnya kompleks juga ya bagaimana cara untuk mempertahankan citra di depan masyarakat terkait dengan kurator. Karena memang pekerjaannya sebetulnya sangat luar biasa, bisa menjadi mitra bagi pebisnis sebetulnya ya Pak ya di sini untuk menyelamatkan aset-aset sebetulnya dan juga membuat solusi yang adil bagi masalah-masalah yang sedang menimpa sebuah perusahaan, begitu Pak? Iya. Ya. Nah mungkin dari Pak Arfadi ada yang ditambahkan terkait dengan bagaimana sih Pak caranya untuk gain kepercayaan publik. Kalau tadi dari Pak Martin sudah disebutkan gitu ya, mungkin bergabung dengan stakeholder gitu ya, dengan pemerintah, ada regulasi dan sebagainya. Kalau dari Pak Arfadi bagaimana? Betul, Bu Maria. Jadi kalau Pak Martin memang tadi penekanannya kepada profesionalitas dan etika profesi ya dari kurator dan pengurus itu sendiri gitu, dan tentu juga tadi kaitannya juga bekerja sama dengan para stakeholder lah gitu sebagai mitra kerja gitu. Nah, kalau dari pandangan saya yang juga tidak kalah penting adalah peran organisasi, Bu Maria, gitu. Karena kurator-kurator dan pengurus ini itu kan tergabung dalam suatu organisasi, dan justru peran organisasi ini penting untuk menjaga marwah dari profesi itu sendiri, gitu ya. Terutama bagaimana organisasi ini punya peran untuk memberikan standarisasi kerja, gitu. Kemudian pengawasan ya terhadap para anggotanya, gitu. Jadi diharapkan tidak ada kurator-kurator atau pengurus yang yang berjalan di luar koridor hukum dan etika yang sudah ditetapkan oleh organisasi, gitu. Jadi memang kalau dari pandangan saya juga peran organisasi kurator itu penting, gitu ya. Tadi kan Pak Harfardi sudah menjelaskan soal bagaimana mengangkat kepercayaan publik melalui organisasi. Kalau dari Pak Martin ada nggak yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit sebagaimana ini dilihat oleh penonton ya. Karena kurator dan pengurus itu melakukan tindakan dan fungsinya untuk mendukung dunia usaha. Hal ini juga ditekankan oleh World Bank melalui Business Ready yang diterbitkan olehnya. Dan ini merupakan salah satu komponen penting untuk menilai suatu iklim berusaha di suatu negara. Dan juga komponen penting untuk menilai suatu perekonomian atau indikator perekonomian suatu negara. Dan juga pemerintah melalui pidatonya, jadi ada salah satu menteri juga menekankan pentingnya restrukturisasi dan kepilitan bagi dunia usaha. Karena bagaimana jalan keluarnya. Nah, ini yang perlu dibangun narasinya dan juga dialognya. Karena diperlukan penguatan antara kolaborasi stakeholders seperti pemerintah, lembaga yudikatif, dunia usaha, baik dari sisi debitor maupun perbankan ataupun trade creditors ya, oleh organisasi. Sehingga ekosistem yang tercipta itu ekosistem yang memiliki nilai profesionalisme yang tinggi dan juga integritas yang tinggi dan juga mengetahui fungsinya langsung itu memiliki dampak bagaimana perusahaan itu bisa kembali sehat ataupun juga menyelesaikan kalau misalkan ada utang bagaimana membayarnya kepada kreditor. Nah, ini pendekatan-pendekatan seperti ini perlu disampaikan dan realisasinya juga perlu dibicarakan secara berkesinambungan sehingga solusi restrukturisasi maupun kepilitan ini juga bisa menguntungkan seluruh pihak, baik dari sisi debitor atau pelaku usaha maupun kemudian perbankan, bahkan pemerintah, karena ini berkaitan sama ekonomi suatu negara. Dan komunikasi ini harus sangat terbuka dan harus berimbang di antara para pihak. Ini yang ingin saya tambahkan terkait sama perspektif dari
profesi kurator dan pengurus yang perlu dikembangkan lagi ke depannya. Oke, luar biasa. Sebetulnya memang profesi kurator ini tidak hanya kemudian ada di sisi hukum saja, tapi juga sebetulnya bisa menguntungkan bagi pengusaha, pebisnis seperti itu ya Pak ya, untuk bisa kembali lagi on the track gitu ya, membayarkan apa hutang-hutangnya terlebih dahulu. Dan tentu saja profesi kurator ini juga dijamin dalam undang-undang ya Pak, kalau tidak salah Undang-Undang 37 tahun 2004, betul ya Pak ya. Oke, jadi profesi ini adalah profesi yang legit, profesi yang legal ya, yang juga dibutuhkan tidak hanya bagi pebisnis tapi juga bagi suatu negara, begitu ya Pak Martin ya. Iya. Luar biasa. Pak Harfardi tadi kan sempat menyebutkan bahwa ya kepercayaan publik itu bisa dibangun juga melalui organisasi. Nah, Bapak berdua ini kan tergabung dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Jumlah anggotanya ada sekitar 1.600 sampai dengan 1.700. Banyak ya Pak ya. Saya baru tahu kalau kurator itu ternyata banyak sekali. Saya pikir hanya sekitar berapa ratus orang gitu ya. Ternyata ada ribuan. Dari AKPI sebetulnya Bapak berdua mungkin bisa dijelaskan apa sih AKPI dan kemudian perannya sampai dengan saat ini dalam mendukung upaya-upaya kurator di penegakan hukum di Indonesia terkait dengan bisnis, seperti apa Pak? Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia atau AKPI itu sebenarnya ulang tahunnya kemarin tanggal 5 Agustus. Selamat ulang Agustus. tahun. Jadi sudah 27 tahun. 27 tahun. Ya, jadi melihat dewasanya organisasi ini, sebenarnya banyak yang sudah dilakukan oleh para pendiri maupun sampai kepada para pemimpin terdahulu bahkan sampai sekarang. Karena seperti pembentukan dari Dewan Kehormatan untuk bisa menjaga selalu kehormatan etika profesi dari kurator dan pengurus yang ada di AKPI. Kemudian pendidikan berkala atau pendidikan berkelanjutan untuk selalu meningkatkan kompetensi dari para anggota profesi kurator dan pengurus, dan kemudian juga ada pendidikan-pendidikan lain yang bukan berkelanjutan untuk bisa memberikan informasi yang up to date terkait dengan dinamika yang ada. Serta juga ada dewan yang dibentuk dewan pakar, dewan standar profesi. Karena dewan standar profesi ini dibentuk untuk bisa memperjuangkan bagaimana kita membuat standarisasi kerja profesi kurator dan pengurus. Nah, hal ini sudah berjalan sedemikian rupa dan sudah berjalan baik di dalam AKPI, meskipun kita mesti melihat ke depannya bagaimana organisasi harus menyesuaikan dengan keperluan dari masa sekarang dan masa ke depannya. Ini yang menjadi PR bersama bagi anggota terhadap organisasi ini, dan bukan hanya organisasi ini, bahkan bagaimana memperjuangkan profesi kurator dan pengurus semakin memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme serta membangun kepercayaan, bahkan meningkatkan kepercayaan publik ataupun dunia usaha terhadap profesi ini, sehingga kita kurator dan pengurus itu bisa menjaga stabilitas dunia usaha apabila memang ada kesulitan dalam ekonomi dan bisnisnya. Inilah yang kita lakukan selalu. Baik, Pak Martin, dari apa yang Anda jelaskan soal apa yang sudah dikerjakan oleh AKPI selama 27 tahun ini menarik, kemudian kita gali lebih dalam, Pak. Apakah kemudian AKPI juga mengambil peran gitu untuk memberikan peran-peran advokasi dan juga mengusulkan sesuatu kepada pemerintah, misalnya legal standing bagi kurator dan pengurus sendiri misalkan. Apakah itu pernah juga dilakukan oleh AKPI kepada, maksudnya mengusulkan sesuatu kepada pemerintah? Ya, memang selama berapa tahun ke belakang AKPI itu memiliki peran dan juga memperlihatkan aktifnya di dalam diskusi khususnya terkait sama regulasi ya. Regulasi dan pengembangan regulasi serta dunia internasional. Itu tidak bisa kita bilang tidak. Itu karena itu terjadi. Nah, namun demikian yang perlu ditingkatkan tentunya bagaimana dari organisasi bisa makin memperjelas dengan menyesuaikan standar kerja dan peningkatan dari fungsi kurator dan pengurus di Indonesia. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya, ini sebagian kecil ya,
Mungkin karena ini tidak terlalu banyak, yang perlu dikembangkan. Contoh seperti apabila terjadi suatu restrukturisasi atau kepailitan, di mana perusahaan misalkan restrukturisasi berhasil keluar dari permasalahan dan menciptakan proyeksinya, tetapi meningkatkan keyakinan dari kreditor, khususnya lenders, untuk bisa menyuntikkan dana supaya bisa membuat perusahaan ini tetap Tetap ongoing. operasionalnya tetap berjalan, kegiatan usaha tetap berjalan. Nah, ini mekanismenya secara regulasi belum terlalu diatur. Kenapa? Karena kreditor di dalam undang-undang ini adalah 3, preferen, kreditor separatis maupun konkuren. Nah, ketika nanti sudah didiskusikan di dalam proyeksi terkait restrukturisasi dan kemudian lenders ataupun perbankan ataupun financial institution mau memberikan suntikan dana lagi, dia tetap akan masuk ke dalam 3 kategori ini. Sedangkan pasti dari sisi lenders akan memikirkan kita memberikan tambahan dana terhadap perusahaan yang baru keluar dari rumah sakit gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu didiskusikan sebagian kecil ya. Berarti sebetulnya peran-peran dari kurator ini juga turut meyakinkan lenders untuk memberikan suntikan dana begitu ya Pak ya? Iya, tentunya. Wow, luar biasa sebenarnya perannya banyak sekali ya kalau kita gali lebih dalam lagi tentang kurator. Kalau orang mengenal sebelumnya kan hanya kurator saja tentang kepailitan, mungkin ternyata banyak sekali space-space yang dilengkapi oleh seorang kurator ya Pak. Nah, kalau tadi Bapak sudah sebutkan di AKPI juga ada peningkatan-peningkatan yang dilakukan untuk anggotanya. Mungkin ke Pak Harvardi, mungkin nggak di AKPI ini juga nantinya akan ada sertifikasi ulang mungkin atau adanya pelatihan yang berkelanjutan begitu bagi anggota atau para kurator sehingga mereka lebih lagi atau gain capacity lagi terkait dengan profesi yang mereka lakukan saat ini. Oke. Pertama-tama memang profesi kurator ini ada izinnya Mbak. Ya. Izinnya dikeluarkan oleh Menteri Hukum gitu, dan izinnya ini ada jangka waktunya. 5 tahun. Jadi ada lisensi. Ada lisensinya. Iya. Lisensi 5 tahun sekali harus diperpanjang. Dan salah satu syarat perpanjangan adalah harus mengikuti pendidikan berkelanjutan. Waduh, iya, agak rumit juga ya. nanti saya ingin bahas lebih dalam lagi Pak, silakan. Iya, jadi pendidikan berkelanjutan inilah yang itu digunakan untuk tadi ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari kurator itu sendiri. Gitu. Dan selain itu juga memang organisasi juga memberikan berbagai training, seminar, workshop gitu ya, dan tentunya itulah yang memang dilakukan organisasi untuk bisa meningkatkan keilmuan juga ya, selain itu juga etika profesi lah gitu ya. Oke, jadi memang ada lisensinya ya Pak. Jadi tidak boleh asal-asalan, walaupun sarjana hukum tetap nggak bisa asal jadi kurator ya. Ini menarik harus Pak. Daftar dulu, kita harus ikut program pendidikannya juga. Harus program dulu, baru bisa menjadi seorang kurator. Menarik, nanti kita akan gali lebih dalam, tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Martin bahwa kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Kurator harus mengikuti perkembangan zaman termasuk organisasinya gitu. Nah, saat ini kita sudah masuk ke era yang digital, di mana banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan melalui digital. Lalu bagaimana AKPI untuk kemudian mengikuti perkembangan digital ini? Apakah nantinya ada sistem-sistem baru yang akan dikembangkan di AKPI? Mungkin Pak Martin? Ya, baik. Kita mengetahui zaman sekarang zaman digital. Jadi kita apapun sekarang menggunakan handphone, bahkan bayar aja sering pakai handphone sekarang kan. Jadi kami melihat bahwa organisasi ini harus mengikuti perkembangan digitalisasi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk untuk pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena begini, profesi kurator pengurus yang pasti tadi disampaikan oleh Pak Harvardi, ada pendidikan berkelanjutan, bahkan itu diperlukan untuk syarat. Nanti ketika mau memperpanjang SK-nya, SK itu izinnya lah gitu. Nah, ini semua bisa dilakukan melalui aplikasi. Jadi aplikasi kita tinggal submit, kemudian kita koordinasi kepada kementerian gitu, supaya seluruhnya itu tidak perlu merepotkan anggota lah.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Belum lagi kita melihat bahwa sebenarnya kalau misalkan profesi kurator itu terkait dengan penjualan aset. Sangat penting bagi kita untuk melihat digitalisasi terkait sama penjualan aset ini. Kenapa kita tidak bisa memikirkan untuk mengakomodir suatu seperti marketplace? Kenapa? Di sini ada list aset, kemudian siapa kuratornya, sehingga siapapun itu bisa melihat ada aset-aset yang dalam proses kepilotan bisa dibeli, gitu kan? Meskipun melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, tetapi informasi itu juga ada, gitu. Nah, ini hal yang perlu kita pertimbangkan, kita kembangkan ke depannya, sehingga profesi ini juga up to date sama keadaan yang ada. Jadi inovasi digital ini Pak ya, yang nantinya akan dikembangkan untuk mungkin bisa memudahkan kinerja dari kurator dan juga memudahkan si pebisnis sendiri ya Pak ya, untuk melihat lelang itu 1, 2, 3 apa sudah selesai, terjual berapa, tidak perlu harus susah payah begitu ada rantai sistemnya, tapi sudah terlihat dalam satu aplikasi ya. Dan ini rencananya akan dikerjakan di tahun ini atau masih bagaimana Pak? Baik. Sebelum mengenai akan dikerjakan atau tidak, ini harus tahu permasalahan dari proses kepalitan. Kepalitan tadi saya bilang menjual suatu aset, tetapi menjual itu tidak semudah itu, meskipun kita bilang menjual. Gitu. Karena undang-undang kita, aturan kita tidak mengatur berapa lama itu harus selesai, sedangkan penjualan aset tersebut bisa menyelesaikan berapa, tergantung nilai ya, terhadap utangnya kepada kreditor, di mana kreditor ini efek domino adalah dia mendapatkan modal lagi untuk melakukan kegiatan usaha yang lain. Ini semua memiliki efek domino, bahkan kepada pekerja juga. Jadi misalkan, cepat sebetulnya. Iya, seperti itu. Kalau misalkan memang bisa memperoleh pembeli yang lebih cepat gitu, meskipun dengan mekanisme lelang ataupun mekanisme lain sesuai yang diatur dalam undang-undang, tetapi memang ini yang paling penting adalah terjual secepat mungkin dengan tidak melanggar aturan ya, dan bisa menyelesaikan permasalahannya kepada para kreditor, setidaknya membantu penyelesaian permasalahan itu semaksimal mungkin sesuai dengan keadaan nilai aset. Itu penting. Nah, inilah yang kita lihat bahwa aplikasi ini ataupun seperti marketplace ini penting untuk bisa memberikan informasi kepada siapapun pihak yang ingin mencari suatu aset untuk kepentingan usahanya atau mungkin dia mau investasi gitu. Itu kan macam-macam aset. Kita bicara mengenai tanah bangunan, bicara pabrik dan seterusnya. Dan kalau misalkan memang mau mencari hal tersebut, kita bisa membuatnya dalam suatu aplikasi. Dan ini program kerja kita ke depannya apabila kita memang diamanahkan untuk bisa memimpin API gitu. Luar biasa. Karena ini penting. Iya. Oke. Ya, memang saya sebenarnya ingin juga masuk ke pencalonan dari ketua dan sekretaris jenderal dari AKPI sendiri yang Bapak Martin dan juga Pak Harpardi saat ini sedang running ya Pak ya dengan hal itu. Tapi kita tunggu dulu ya Pak ya, kita tunggu dulu karena masih ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan AKPI. Banyak perusahaan saat ini kan mengalami likuiditas Pak ya, krisis likuiditas begitu ya. Terus kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang banyak lah ya mengalami kendala-kendala di dalam hal tersebut gitu. Nah, kalau AKPI apakah juga nanti bergerak untuk ranah PKPU dan bagaimana sih caranya untuk menjadi solusi yang sehat begitu bagi kedua belah pihak? Jadi ada win-win solution-nya itu seperti apa Pak? Ya, permasalahan likuiditas ini adalah memang merupakan permasalahan di mana profesi kurator dan pengurus kemudian masuk di situ dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan organisasi ini sebagai tempat bernaung para profesional di dunia kurator dan pengurus. Karena tadi saya sudah sampaikan mekanisme penyelesaiannya, kalau misalkan permasalahan likuiditas adalah melakukan reorganisasi atau restrukturisasi atas perusahaannya tersebut. Bagaimana menyusun proyeksi, bagaimana menilai ulang keuangannya, serta sampai kepada bagaimana atau berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, ataupun bagaimana melakukan treatment terhadap tenaga kerja tersebut untuk bisa membantu perusahaan memperoleh pemasukan
untuk kegiatan usaha perusahaan. Nah, disinilah peran organisasi nih sebagai tempat menaung dan kemudian memberikan kompetensi yang secara berkala dan berkesinambungan yang selalu ditingkatkan. Kenapa? Karena peran profesi kurator dan pengurus itu peran sentral. Apabila terjadi suatu permasalahan likuiditas dari suatu perusahaan, apabila diperlukan suatu diskusi atau negosiasi antara debitur dan kreditur dan masuk ke ranah PKPU ataupun restrukturisasi di pengadilan, nah ini di sinilah peran pengurus. Membuat negosiasi itu berjalan, kemudian menganalisa proposal perdamaian ataupun composition plan ataupun proposal restrukturisasi yang disampaikan kepada para kreditornya, gitu. Dan kemudian memverifikasi nilai utangnya dan bersama-sama melihat proyeksi ke depannya untuk bisa menyelesaikan utang-utangnya dan juga meyakinkan kreditor. Karena tadi sudah disebutkan sedikit gitu ya oleh Pak Martin bahwa saat ini sedang running atau mencalonkan diri dalam kepengurusan di AKPI. Bapak sebagai ketua dan Pak Harfardi sebagai sekjen ya Pak ya, betul ya? Tahun 2025-2028. Nah, kenapa Pak? Kenapa mencalonkan diri begitu sebagai ketua dan sekjen? Ini kan tanggung jawabnya cukup besar untuk menjadi seorang ketua. Bagaimana? Iya. Ini sebenarnya kita harus melihat mengenai pentingnya program pemerintah ke depannya, karena tadi saya udah berkali-kali bilang, Pak Fardi berkali-kali menyampaikan juga peran ini sangat berkaitan sama dunia usaha. Program pemerintah untuk 5 tahun ke depan ataupun sampai kepada Indonesia Emas adalah bagaimana negara Indonesia itu menjadi suatu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan ini juga dalam kaitannya Business Ready yang diterbitkan oleh World Bank, yang memberikan evaluasi atas iklim bisnis suatu negara ataupun berbagai negara termasuk Indonesia, dan benchmark untuk iklim bisnis suatu negara. Dan hal ini pentingnya adalah untuk menimbulkan perspektif bagi investor baik di dalam maupun luar negeri untuk bisa melakukan investasi ke suatu negara tersebut, dan ini pasti kaitannya sama perkembangan ekonomi dan dunia bisnis ya. Nah, dan pentingnya juga program pemerintah serta Business Ready ini adalah untuk memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas untuk tata kelola ekonomi suatu negara. Nah, ini pentingnya profesi kurator dan pengurus di sini adalah untuk bisa memiliki peran utama dalam dunia restrukturisasi dan kepalian, karena ini merupakan indikator utama juga. Gitu. Nah, kenapa kita mencalonkan diri? Kami melihat bahwa profesi ini harus memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada sekarang. Tadi saya sampaikan juga untuk menjadi pemeran utama menyelesaikan permasalahan dan kesulitan bisnis di suatu negara. Nah, dan kita dilihat sebagai mitra yang diperlukan untuk membantu permasalahan krisis, baik suatu perusahaan maupun perekonomian suatu negara, karena ini pasti akan berkesinambungan ya efeknya. Dan kami yakin AKPI itu memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh daripada sekedar asosiasi kurator dan pengurus, bukan hanya sekedar wadah untuk berkumpul bersama. Asosiasi itu kami yakin bisa memperjuangkan bahwa profesi ini adalah suatu profesi yang memiliki kompetensi yang baik, suatu ilmu yang bagus, dan kemudian orang-orang yang kompeten untuk bisa membantu permasalahan suatu dunia usaha seperti itu. Itulah makanya membuat kami ingin maju ke dalam kontestasi sebagai ketua umum dan sekjen AKPI untuk periode ke depannya. Dan kami ingin membawa profesi ini ke level yang lebih tinggi, dan tentunya AKPI ingin kami bawa sebagai organisasi yang lebih inklusif, di mana para anggota saling bahu-membahu untuk memperjuangkan hal ini demi kepentingan profesi ini dan juga profesi kurator pengurus ya, dan juga anggota-anggotanya. Oke, luar biasa. Jadi ini sudah running, dan nanti akan ada pemilihan di tanggal berapa Pak kira-kira? Tanggal
26 Agustus. 26 Agustus nanti. Sudah sedikit lagi ya Pak ya langkah untuk menjadi Ketua Umum dan juga Sekjen. Mungkin Pak Arfadi ada yang ingin ditambahkan terkait dengan mengapa sih Pak ingin maju gitu sebagai Sekjen? Ya, saya rasa gini, saya dan Pak Martin ini kita punya visi misi yang sama lah gitu ya. Untuk bagaimana kita mau membawa profesi ini ke level yang lebih tinggi lagi. Betul. Dan jangan sampai tadi ya, kan tadi sudah dibahas tentang persepsi negatif itu ya. Persepsi inilah yang mau kita ubah gitu. Kita bangun kembali perspektif dan citra yang justru peran pengurus dan kurator ini adalah pemeran utama tadi gitu ya, seperti disampaikan Pak Martin gitu. Jadi terutama apabila ada perusahaan-perusahaan yang sedang dalam posisi harus direstrukturisasi lah gitu. Jadi kita ingin mengedepankan profesi pengurus dan kurator ini gitu. Terlepas juga ada visi misi kami kaitan dengan organisasi gitu. Kami juga ingin organisasi ini juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis gitu untuk menjadi mitra berbagai stakeholder. Ya, tadi sudah disampaikan perlunya AKPI atau organisasi ini bermitra kepada pemerintah lebih kuat lagi, bermitra dengan pelaku usaha atau bisnis lebih erat lagi gitu ya, dan juga kepada perbankan gitu, supaya memang iklim investasi, iklim perekonomian di Indonesia ini juga dapat dijaga stabilitasnya. Nah, untuk running sebagai Ketua Umum dan juga Sekjen tentu memiliki visi dan misi. Mungkin bisa dijelaskan visi misinya Pak? Baik, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan peran dari kurator dan pengurus dalam kaitannya di Indonesia maupun luar negeri. Karena kalau misalkan kita melihat dari indikator-indikator yang ada maupun lembaga penilai, bisnis insolvensi suatu negara itu penting untuk kepentingan iklim usaha, meyakinkan investor, juga berkaitan sama suatu efek terhadap perekonomian negara tersebut. Dan kami melihat bahwa profesi kurator pengurus pada saat ini perlu ditingkatkan lebih tinggi daripada yang sekarang. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh kurator dan pengurus itu sangat berkaitan sama dunia usaha. Sangat berkaitan sama dunia usaha, bisa meningkatkan suatu indikator suatu negara juga. Karena bagaimana tadi saya sampaikan, ini merupakan salah satu indikator penting untuk dinilai. Nah, sehingga visinya itu yang kami bawa adalah tentunya untuk menuju era baru, karena kita tahu ini era yang berbeda dengan suatu digitalisasi terhadap hampir semuanya, menuju era baru yang transformatif dan kolaboratif, berorientasi pada masa depan profesi kurator pengurus yang berkelanjutan, di mana kita harus mentransformasi profesi kita untuk hal yang lebih konkret seperti tadi suatu hal program digitalisasi, dan kemudian kita harus kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, baik dari sisi debitur maupun kreditor, ini serta dunia internasional, ini sangat penting. Inilah visi yang kita bawa. Sehingga untuk membuat visi ini terwujud, kami membawa misi untuk memperkuat kedudukan dan peran AKPI melalui kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan. Dan kami sudah mulai melakukan ini. Kami sudah melakukan diskusi kepada pemerintah, kemudian kepada dunia usaha melalui organisasi pengusaha juga, bahkan pengusahanya juga. Gitu. Karena kita melihat bahwa profesi ini memang harus banyak dialog dan juga harus banyak tukar pikiran dengan para stakeholders ini. Dan juga misi yang kita bawa tentunya membuat AKPI memiliki kapasitas yang sampai kepada wilayah-wilayah juga melalui program-program yang seakan-akan semi otonom. Kenapa? Karena kita melihat bahwa profesi ini bukan hanya tersentralisasi di Jakarta. Seluruh daerah tentunya ada di dunia usaha. Ketika kita bicara dunia usaha, ada yang baik, ada yang buruk. Ketika buruk itu kita bicara mengenai suatu kesulitan usaha, dan disinilah peran kurator dan pengurus yang di wilayah itu juga perlu ditingkatkan, perlu dibuka komunikasinya dengan para stakeholders. Itu misi kita yang kedua. Misi yang ketiga itu tentunya menggalang perlindungan hukum terpadu, karena tadi saya sudah menyampaikan juga terkadang 1-2 proses ataupun 3 proses itu dicederai dengan hal-hal yang sebenarnya
tidak ada, tapi terkesan itu salah. Ya, nah ini yang sebenarnya kita juga perjuangkan dalam misi kita supaya tidak terjadi suatu kriminalisasi juga terhadap profesi ini. Karena kalau tidak, ini akan membuat berantakan nih apa yang dilakukan oleh kita sebagai profesional gitu. Dan tentunya dengan semangat digitalisasi, ya ini misi kita yang keempat lah, untuk menerapkan digitalisasi dalam kerja organisasi seperti itu. Oke, luar biasa. Visi misinya lengkap sekali, Pak. Nah, untuk merealisasikan visi misi tentu ada langkah konkret yang dilakukan. Walaupun tadi sudah disebut sedikit bahwa bapak-bapak berdua sudah berkomunikasi ya dengan stakeholder, dengan pemerintah, bahkan dengan pebisnis. Dari Pak Harfardi, ada nggak langkah konkret yang kemudian dilakukan nantinya ketika sudah resmi sebagai Ketua Umum dan juga Sekjen dari AKPI 2025-2028? Gimana? Jadi kami ini membawa 8 program unggulan gitu ya, ketika nanti menjadi pemimpin di organisasi di AKPI ini gitu. Dan mungkin beberapa saja ya yang menjadi program yang kita akan segera lakukan adalah yang pertama, pendidikan berkelanjutan gratis. Nah, itu sudah disampaikan di awal bahwa salah satu syarat perpanjangan izinnya kurator itu adalah harus mengikuti pendidikan berkelanjutan. Dan biasanya memang ini berbayar, Mbak Maria. Gitu. Nah, jadi yang kami akan lakukan adalah nanti program pendidikan berkelanjutan itu tidak berbayar, alias gratis. Gitu, untuk semua anggota. Jadi semua anggota itu memiliki kesempatan yang sama secara cuma-cuma untuk bisa meningkatkan skill mereka, skillnya gitu ya. mereka, pengetahuan mereka, gitu ya, etika profesi mereka, gitu, supaya tidak tebang pilih lah, gitu. Karena selama ini memang karena itu hanya formalitas saja dan berbayar, jadi ada rekan-rekan kurator yang hanya ikut satu kali aja, gitu, selama 5 tahun itu, gitu ya. Jadi kita buat itu menjadi program yang bisa diikuti secara cuma-cuma. Jadi pengetahuan dan skill dari rekan-rekan kurator juga pasti akan selalu mengikuti perkembangan zaman lah. Gitu ya. Dan pastinya sangat berguna ini ya Pak. Itu program konkret yang utama akan kami lakukan. Dan yang kedua tadi persoalan digitalisasi. Betanya sudah siap Mbak. Jadi udah akan ada nih aplikasi untuk kurator. Ya, luar biasa. Beta sudah siap, aplikasi ini sudah siap untuk diluncurkan. Gitu. Jadi ketika kami terpilih menjadi pemimpin di AKPI, tentu itu yang akan bisa segera kita laksanakan untuk ya memudahkan komunikasi antara organisasi dengan anggota, antara anggota dengan anggota, juga tadi ya terkait fasilitas-fasilitas atau feature-feature apa saja yang ada di dalam aplikasi itu gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu unggulan kami gitu ya. Mungkin juga yang perlu ditambahkan terkait program yang akan kita segera lakukan gitu secara konkret adalah mengesahkan standarisasi kerja profesi dari kurator gitu. Nah, tadi kan sudah sampaikan bahwa profesi kurator dan pengurus ini itu harus baik persepsinya gitu ya di mata masyarakat, di kalangan pengusaha, di kalangan perbankan, di kalangan pemerintah. Tentu yang menjadi tolak ukur adalah standarisasi kerja. Ya, bagaimana kurator itu bisa bekerja kalau tidak ada standarnya gitu. Nah, standar inilah yang memang harus diatur, walaupun sudah diatur sekarang, tapi ya harus disesuaikan lah sesuai jadi saat ini. Seperti ada buku panduan seperti itu. Betul. Buku panduan buku panduan untuk kurator ketika bekerja. Gitu. Dan itu kan tentu membantu para kurator ya. Gitu. Jadi kita memiliki kertas kerja yang sama nih gitu. Untuk misalnya bagaimana sih cara atau kertas kerja dari pengumuman koran gitu. Bagaimana kertas kerja dari laporan kepada hakim pengawas, bagaimana kertas kerja untuk voting dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah punya standarisasi itu tentu akan memudahkan para kurator ketika melakukan pekerjaannya. Nah, jadi kurang lebih ada hal-hal itulah yang menjadi program utama kami yang akan konkret gitu ya. Kita bisa langsung
laksanakan nih. Jadi begitu terpilih langsung dilaksanakan 8 program tadi ya Pak ya, luar biasa. Sebetulnya semuanya kalau yang disebutkan Pak Arfardi tadi dan juga Pak Martin itu sangat mungkin dan sangat bisa dan sangat akan menolong dan membantu para kurator yang lain tentu saja untuk bisa naik lebih lagi, naik level lagi. Bahkan tadi juga ada kisi-kisi yang nantinya akan dijadikan buku panduan. Itu menarik sekali Pak sebetulnya ya. Dan yang pastinya aplikasi kurator. Sebenarnya saya secara pribadi menunggu juga kalau memang ada, luar biasa sekali aplikasi kurator ini. Ya, Pak, kemudian tadi sudah visi misi, sudah langkah konkret yang akan dilakukan nanti ketika menjadi Ketua Umum dan juga Sekjen di AKPI 2025-2028. Nah, selanjutnya kami ingin lebih dalam lagi terkait dengan profesi kurator itu sendiri Pak ya. Tapi kali ini bukan profesinya, tapi mungkin pengalaman Pak Martin dan juga Pak Arfardi bisa dibagikan kepada penonton Bloomberg Technos terkait dengan kalau mau jadi kurator. Itu apa aja sih yang harus dilakukan Pak? Kan tadi ada sertifikasinya, harus bayar, ada lisensinya 5 tahun sekali. Kayaknya rumit gitu. Nah, kuliahnya apa kalau boleh dibeberkan gitu Pak? Baik, saya sendiri sarjana hukum, Pak Arfardi sarjana hukum. Tapi sebenarnya akuntan publik juga bisa menjadi kurator dan pengurus. Oh iya. Ya, di mana nanti mengambil pendidikan di organisasi dan pendidikan itu lamanya 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 2 minggu, itu setiap hari dari pagi sampai sore gitu. Dan kemudian ada ujian lisan dan ujian tertulis. Ada ujiannya? Ada ujian lisan dan tertulis. Ada ujian. Dan itu tidak mudah untuk lulus karena memang bukan sesuatu hal yang bisa dibilang baik atau tidak, tapi ini fakta aja bahwa kalau misalkan mendaftar dan kemudian mengikuti pendidikan tersebut, persentase kelulusan juga terkadang tidak terlalu tinggi. Waduh. Gitu karena memang kualifikasinya supaya menjadi kurator dan pengurus itu tidak sembarangan lah untuk bisa dinilai lulus dan kemudian bisa menjadi kurator pengurus. Gitu. Soal-soalnya juga setahu saya juga sulit. Gitu. Waduh, agak deg-degan mungkin yang nonton mau jadi kurator. Waduh, kayak membayangkannya agak sulit ya. Itu ditempuh dalam jadi berapa tahun kira-kira kurun waktunya sehingga bisa praktek begitu Pak, bisa langsung aku ini kurator gitu atau saya ini kurator gitu. Iya, yang pasti harus advokat ya. Advokat. Gitu. Kalau advokat kita melihat dari undang-undang advokat itu kan umur 25 tahun baru bisa dilantik sebagai advokat dan kemudian bisa mengambil pendidikan tersebut. Nah, di dalam aturan kita memang tidak ada aturan mengenai umurnya kecuali memang syarat-syarat tadi sudah terpenuhi. Jadi lulus ujian tadi. Lulus ujian, bisa mendaftar sesuai kualifikasi dan kemudian nanti ada beberapa tes yang lain dan nanti akan menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada kementerian dan dikeluarkan izin untuk itu, untuk bisa menjadi kurator dan pengurus di Indonesia. Oke, jadi sekali lagi izinnya dari kementerian ya, bukan hanya sudah mengikuti lulus ujian dan sudah ya Pak ya, harus ada izin yang dikeluarkan dari kementerian. Jadi profesi kurator ini sangat legit, diatur di undang-undang dan mendapatkan kepastian hukum sebetulnya ya Pak ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin terkait dengan harus apa pendidikannya dulu, kemudian ujiannya. Nah ini ke Pak Arfardi. Pak, kalau nanti ada penonton atau pemirsa dari Bloomberg Technos yang kemudian tertarik nih dengan profesi kurator, seberapa enakkah jadi profesi ini Pak? Mungkin atau bahkan mungkin Pak Arfardi nggak enak Mbak, berat sebenarnya gitu. Mungkin bisa diceritakan. Iya. Sebenarnya enak atau tidak itu relatif ya. Yang pasti untuk ketika kita menjadi kurator itu memang tanggung jawabnya besar. Iya, I see. Mbak Maria. Jadi bahkan undang-undang sendiri, undang-undang kepailitan itu yang mengatur profesi kurator itu justru memberikan ruang untuk kurator itu bertanggung jawab secara pribadi. Wow. Apabila merugikan pihak kreditor nih dalam melaksanakan tugas gitu ya, ada kelalaian atau kesalahan. Nah, makanya memang bebannya cukup luar biasa gitu ya. Dan tentu kan beban itu juga harus berbanding dengan pendapatan ya. Nah itu tapi persoalan lain, tapi memang yang harus dijaga adalah bagaimana kita bisa menjadi
kurator dan juga pengurus yang independen dan juga bisa terpercaya ya, bisa dipercaya oleh publik gitu. Karena menjadi kurator itu kita tadi walaupun ya kita SK-nya diterbitkan oleh kementerian, tapi ketika kita ditunjuk, kita tuh sebagai kepanjangan tangannya pengadilan gitu. Jadi kurator harus bisa membawa marwah dari pengadilan itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai marwah pengadilan itu pun juga jadi negatif gitu karena pribadi kuratornya yang tidak menjalankan tugasnya secara benar, melanggar etika gitu ya, atau melanggar aturan, melanggar hukum gitu. Jadi ya bebannya berat nggak ya? Jadi kalau mau ditanya enak atau tidaknya, kita bicara dari bebannya dulu deh. Oke, jadi harus siap menanggung beban itu tadi, individu bahkan ya. Jadi kalau ada kriminalisasi pasti pribadinya yang kena ya, bukan lembaganya ya. Wow. Oleh karena itu tadi ada salah satu visi misi juga yang memberikan perlindungan hukum tadi ya Pak ya kepada para kurator, karena memang bebannya ternyata seperti ini. Mungkin ada pengalaman seru yang bisa dibagikan Pak, atau tantangan seru yang pernah dilewati dalam menjadi kurator sepanjang ini mungkin Pak Martin? Ada dalam arti pribadi Pak? Pribadi, bukan dalam kaitan dengan tadi beban itu kan ya? Karena boleh aja Pak kalau memang pernah mengalami beban itu. Iya Pak ya. Kalau gini, kalau saya itu melihat bahwa profesi kurator pengurus itu selalu saya menempatkan diri bagaimana menyelamatkan bisnis itu apabila memang bisa diselamatkan. Jadi kalau misalkan dibilang pengalaman seru, pertama kali saya mendapatkan tugas sebagai pengurus dan kemudian sebagai kurator, artinya itu adalah mau merestrukturisasi perusahaannya tapi tidak berhasil dan kemudian masuk kepada kepalitan dan kemudian menjadi kurator. Ini istilahnya kan berbeda nih. Nah di situ saya melakukan tindakan-tindakan yang memfasilitasi dan juga tentunya berdiskusi dan berkomunikasi baik kepada kreditur maupun debitor, yang ternyata ketika kepalitan terjadi perusahaan itu tidak mau, bahkan kreditur juga tidak mau sampai terjadi penjualan asetnya. Kenapa? Masih ada harapan bahwa perusahaan itu tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya. Jadi pengalaman pertama saya itu terjadi dalam proses kepalitan, di mana kepalitan itu harusnya menjual aset tetapi tidak terjadi penjualan aset tersebut, masuk investor membantu perusahaan dan menyelesaikan utang kepada kreditor dan kreditur terpuaskan untuk itu. Nah ini mekanisme yang diatur dalam undang-undang bahwa selama perusahaan itu bisa survive, undang-undang memiliki mekanisme untuk bisa menyelamatkan perusahaan itu. Kenapa? Karena bisa survive itu akan memberikan keuntungan juga bagi para kreditor. Bukan hanya kreditor macam-macam ya, dari karyawan, dari lenders, dari trade creditors, mereka akan terbayarkan piutang-piutang mereka ya, akan terbayarkan. Nah, itu salah satu pengalaman yang menarik. Yang pengalaman berikutnya tentunya adalah bagaimana saya membantu menyelamatkan, bukan saya aja ya, sama rekan-rekan yang lain, menyelamatkan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Ya, pada waktu itu kebetulan saya sebagai salah satu pengurusnya membantu dan berperan langsung untuk bisa melakukan restrukturisasi untuk maskapai yang kita banggakan ini. Disitulah kita membantu negosiasi, membantu suatu analisa terhadap proyeksi ke depannya bagaimana perusahaan ini memungkinkan untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya. Bahkan kita di situ melakukan diskusi karena selama masa PKPU pada waktu itu diskusi bagaimana kita bisa menyetujui operasional perusahaan pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika PKPU terjadi, ini bicara PKPU ya, atau restrukturisasi di pengadilan terjadi, operasional perusahaan yang berkaitan sama dana itu mesti disetujui oleh kita. Makanya bebannya berat, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Harfardi. Kalau misalkan kita tidak menyetujui dengan menandatangani persetujuan diperlukan, itu ada resiko atau beban bagi perusahaan untuk
tidak melaksanakan kewajibannya karena diatur di undang-undang, sehingga operasional bisa terhenti. Nah, di sini itu penting tuh untuk bisa memiliki kemampuan dan kematangan dalam menganalisa untuk memberikan persetujuan-persetujuan diperlukan agar operasional perusahaan tetap berjalan. Nah, itu pengalaman yang menarik yang saya pernah hadapi lah. Menarik dan berhasil ya Pak ya? Berhasil. Kalau Pak Arfadi ada nggak pengalaman yang mungkin dimarahin gitu Pak sama perusahaan yang sedang dibantu justru, atau ada konflik tertentu, atau mungkin yang berat tadi mungkin bisa disampaikan? Oke, kalau pengalaman saya sih memang tadi ya, kita bicara bebannya kurator pengurus gitu. Jadi ketika kita menjadi pengurus itu kita harus independen, Mbak Maria. Harus independen gitu, dalam artian ya kita tidak boleh berpihak kepada debitor, kita tidak boleh berpihak kepada kreditor gitu ya. Kita harus bisa menjadi fasilitator gitu ya. Dan tentu ketika kita berada dalam posisi itu akan banyak nih tarik-menarik kepentingan gitu ya. Debitor maunya seperti apa, kreditor mau seperti apa gitu kan. Dan ya tentu banyak sekali ya pengalaman yang dihadapi, apalagi kita menghadapi kreditor yang jumlahnya ratusan gitu ya. Bahkan ribuan pun pernah. Pernah Pak, ribuan? Ya. Kreditornya? Ribuan kreditor. Waduh. Wah. Itu mengatasinya satu-satu seperti apa? Iya, karena baik lagi nih, kreditor kan pasti punya karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Ada kreditor perbankan yang mereka memang berpikirnya bisnis gitu. Ada kreditor yang individu gitu. Nah itu mungkin tagihannya nggak banyak, tapi suaranya paling kencang gitu ya. Aduh, nah itu bagaimana kita bisa membawa diri dalam suatu rapat kreditor gitu ya, di pengadilan ataupun di tempat lain, supaya suasananya masih kondusif gitu. I see. Nah itu jadi banyak pengalaman yang saya hadapi ya, saya alami kaitannya dengan tadi bagaimana kita sebagai pengurus, sebagai kurator bisa memfasilitasi, kita bisa membawa suasana supaya ya tidak terjadi hostile proses lah gitu ya. Nah itu yang cukup menantang. Ya. Pastinya, saya bisa membayangkan di sini Pak sebagai penghubung ya di antara mereka semua yang begitu banyak stakeholdernya, dan kemudian harus tetap tenang. Padahal juga kalau berhadapan dengan orang-orang berbeda itu kan kadang-kadang kita juga harus bingung menyesuaikan yang mana begitu ya Pak, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sudah dibeberkan bagaimana cara atau step-step untuk menjadi seorang kurator, kemudian suka duka, bahkan ada pengalaman yang berhasil dan bagaimana cara mengatasi pekerjaan atau profesi kurator ini dalam pelaksanaannya. Kalau begitu kita masuk kepada pesan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Arfardi juga Pak Martin kepada generasi muda yang saat ini mendengarkan dan mereka tertarik untuk menjadi kurator atau menjadi pengurus seperti mungkin PKPU dan sebagainya. Bagaimana Pak Martin? Jadi sebenarnya masa depan profesi kurator dan pengurus ini memang sangat bergantung pada kepercayaan dan stigma yang dibangun dari tentunya transparansi, integritas, serta kesediaan untuk mendengarkan yang diperlukan di dunia usaha. Karena sebagaimana disampaikan ini adalah profesi yang menunjang permasalahan suatu dunia usaha. Nah ini penting untuk kita sikapin. Dan kemudian kita tentunya penting untuk menyoroti bahwa harapan kami, kurator ini tidak dipandang sebagai suatu ancaman, tetapi merupakan sebagai suatu bagian dari solusi yang menyelamatkan nilai ekonomi dan kemudian menyelesaikan perselisihan dan menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan usaha. Ini adalah mindset yang harus dimiliki ke depannya oleh kurator maupun pengurus. Menjaga keberlanjutan usaha itu macam-macam, dengan kita membuat suatu proses yang cepat. Misalkan pilot kita menjual, itu juga membantu keberlanjutan usaha dari para kreditor tersebut, karena dengan adanya modal atau pembayaran, dengan adanya pembayaran menjadi modal untuk melakukan kinerja-kinerja lain gitu. Ini penting juga, sehingga kita tentunya mengajak regulator dan pelaku usaha untuk membangun sistem yang tentunya lebih manusiawi, tidak memihak siapapun, lebih kepada debitor dan kreditor dengan posisi yang seimbang. Dan juga diskusi ini harus
tentu harus intens juga, dan juga kita harus mengedepankan komunikasi dengan empati, setara dan berkeadilan di antara para stakeholders maupun pihak yang bersengketa gitu. Sehingga kita sebagai kurator dan pengurus ini bisa bekerja secara profesional tanpa ada ancaman-ancaman juga, karena ini cukup sering rekan-rekan kita diancam. Kriminalisasi gitu. Iya, seperti itulah. Karena inilah suara kita juga. Karena kita melakukan tindakan benar aja itu dianggap salah. Oh iya. Gitu. Iya, ya tentunya kan kita melakukan tindakan-tindakan itu sesuai prosedur hukum, koridor hukum. Dan proses yang tidak kita cederai itu dianggap dicederai gitu, dianggap. Yeah. Nah, ini yang sebenarnya perlu juga awareness juga dari para pelaku usaha dan juga pemerintah. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk membantu dunia usaha dan perekonomian. Sehingga biarlah kita bekerja dengan proses yang ada. Seperti itu. Dan harapan kita tentunya profesi ini ke depannya dapat tumbuh menjadi profesi yang dihormati, tetap dan juga memiliki manfaat bagi banyak pihak. Pesan untuk ini ya, generasi muda ya, ya para kurator-kurator muda tentu ya tadi ya, mungkin sebelum melangkah gitu ya, untuk menjadi kurator harus sudah memiliki mindset bahwa tadi ini tanggung jawab seorang kurator itu luar biasa berat gitu ya. Jadi tentu ya kita harus benar-benar bisa bekerja dengan sesuai koridor hukum yang berlaku, sesuai etika profesi yang berlaku gitu ya. Dan juga tadi gitu kita juga harus bisa memberikan atau meningkatkan kepercayaan seluruh stakeholder terhadap kinerja kita gitu. Jadi ya para generasi muda kurator ini juga harus bisa menunjukkan profesionalitas itulah gitu ya di hadapan berbagai stakeholder, dan tentunya ya harapannya dengan peran organisasi AKPI itu juga bisa melahirkan generasi-generasi kurator-kurator yang profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Itu sih, karena ya mengubah stigma yang mungkin agak negatif itu tentu ya tidak bisa dikerjakan oleh kita berdua nih ya, tidak bisa dikerjakan oleh segelintir orang, tapi semuanya gitu. Bagaimana kurator-kurator muda ini juga turut bersama-sama bahu-membahu untuk mengubah citra kurator pengurus di mata publik. Oke, luar biasa. Jadi pesannya sudah sangat lengkap ini ya, bagi yang ingin menjadi kurator dan bagi para stakeholder juga sudah ada semua pesannya. Nah, lalu yang terakhir Pak dari kami, terpilih sebagai Ketua Umum dan juga Sekjen AKPI 2025-2028. Kemudian tadi sudah disampaikan visi misi, langkah konkret. Ini saat ini bagaimana Bapak berdua ingin dikenang sebagai pemimpin dari AKPI di periode selanjutnya? Baik, tentunya ketika kami ikut dalam kontestasi ini, kami bicara berdua, dan apa yang ingin kami tinggalkan adalah untuk generasi selanjutnya. Makanya visi kami itu adalah profesi yang berkelanjutan ke depannya. Sistem yang hendak kita bangun itulah sistem yang adaptif dengan perkembangan zaman, dan juga kita menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan global yang diaplikasikan di Indonesia supaya profesi ini memiliki suatu wajah yang positif. Nah, makanya kalau misalkan kita bilang apa yang ingin kita tinggalkan adalah tentunya suatu organisasi yang inklusif. Inklusif itu tujuannya adalah supaya seluruh anggota bahu-membahu memperjuangkan profesi ini dalam suatu wadah organisasi. Dalam hal ini AKPI. Karena apa? Karena kita rekan seprofesi dalam suatu organisasi dan profesi ini,
tentunya kita sama-sama melakukan perbuatan untuk berkarya bersama, belajar bersama. Jadi kita menorehkan sesuatu yang baik di mata pemerintah, di mata dunia usaha. Apa yang kita lakukan adalah untuk membantu seluruh stakeholder, seluruh pihak, baik debitur maupun kreditor, dengan program-program yang ada. Dan juga kita membangun suatu sistem yang langsung bisa menyentuh kepada anggotanya. Seperti apa tadi? Seperti aplikasi. Sebenarnya aplikasi itu adalah suatu jawaban untuk mempermudah, untuk memperpanjang SK, kemudian ada seperti marketplace kepada kurator untuk membantu agar pihak luar dari profesi ini itu melihat apa aja nih aset yang bisa dibeli ya, gitu, aset yang dalam proses pilot. Kemudian pendidikan berkelanjutan gratis. Sebenarnya ini merupakan suatu bentuk keseriusan dari suatu organisasi untuk bisa meningkatkan profesionalisme, meningkatkan keilmuannya, sama kemudian serius untuk meningkatkan martabat dari para anggota AKPI untuk pendidikan berkelanjutan gratis ini. Karena tentunya kita sama-sama memahami ya, pendidikan itu penting untuk bisa meningkatkan yang tadi saya sampaikan tersebut, dan organisasi muncul untuk itu. Dan memang nilai-nilai inilah yang memang harus kita turunkan, serta tidak lupa juga kolaborasi dengan stakeholders, dialog dengan stakeholders, baik nasional maupun internasional. Karena kalau misalkan kita bicara hanya internasional, tapi nasional tidak kita buka komunikasinya, itu juga tidak terlalu bisa implementatif ya di Indonesia gitu. Ini yang harus kita perjuangkan, dan nilai-nilai inilah yang mau kita turunkan ke depannya apabila memang kita dipercaya untuk bisa menjadi ketua umum maupun sekjen AKPI ke depannya. Jadi menambahkan tadi yang sudah disampaikan Pak Martin tentang bagaimana kita mau kepemimpinan di AKPI ini dikenang lah gitu ya, adalah sebenarnya kita juga ingin memberikan kesempatan kepada banyak anggota-anggota AKPI yang tadi jumlahnya ada 1.600, 1.700 itu, yang semuanya ini sebenarnya memiliki cahayanya masing-masing gitu ya, punya talentanya masing-masing gitu, dan itu yang kita juga ingin angkat gitu. Kita ingin angkat dalam kepengurusan kami di AKPI. Jadi walaupun kami di sini adalah ya nanti akan memimpin AKPI, tapi kami juga memposisikan kami sebagai anggota juga gitu ya. Dan sebagai anggota kami juga melihat banyak anggota-anggota AKPI yang memiliki sinar, memiliki talenta, memiliki kemampuan gitu, yang tentu juga harus kita angkat juga gitu ya. Kita harus ajak untuk bisa berkolaborasi, bekerja bersama-sama untuk organisasi yang kita cintai ini. Itu. Jadi itu tambahan dari saya terkait apa yang tadi ya pertanyaan ingin ditinggalkan ya Pak ya. Jadi tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Martin juga Pak Arfardi terkait dengan bagaimana sebetulnya posisi dari kurator ini terkait dengan bisnis dan juga perekonomian Indonesia. Tadi disampaikan langsung maupun tidak langsung, ini terkait semua ya Pak ya. Dan kurator ternyata memiliki peran utama dalam restrukturisasi sebuah perusahaan, tentunya juga terkait juga dengan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Luar biasa sekali perbincangan kita dengan Pak Arfardi dan juga Pak Martin selaku Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI, yang nantinya akan juga running ini ya Pak, Ketua Umum dan juga Sekjen untuk periode 2025-2028. Terima kasih banyak pengetahuan yang disampaikan hari ini kepada Bloomberg Technos. Semoga nanti kurator menjadi profesi yang berkelanjutan ya Pak. Amin. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perbincangan kami terkait dengan profesi kurator di Indonesia yang begitu menarik. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Untuk itu sampai jumpa pada Bloomberg Techno Special Interview berikutnya. Saya Maria Sarjana.